كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana prosedur kita untuk nantinya melakukan kuliah lapangan. Jadi ini sebenarnya tadinya tidak ada kuliah lapangan, cuman karena saya berpikir bahwa selama ini kita hanya sharing materi saja. Saya hanya share materi saja selama beberapa kali, dan berhubung kemarin di hidrologi dan juga irigasi saya sempat untuk ingin melakukan kuliah lapangan, tapi sama sekali tidak terrealisasi. Jadi harapan saya untuk kali terakhir ini, saya berharap kali ini kita bisa melakukan kuliah lapangan secara langsung di site atau di lapangan. Oke. Untuk kuliah lapangan kita kali ini, kita akan, karena ini mata kuliah pengembangan sumber daya air, maka kita ambil satu sumber air berupa mata air ya, yang nanti kita jadikan satu studi lapangan. Jadi sumber air kita adalah sumber mata air, di mana dari sumber mata air itu kita akan melakukan pengolahan data dan juga membuat laporan dan dipresentasikan. Oke. Ketentuannya untuk kalian bisa lihat di slide yang saya share. Ketentuannya itu satu kelompok, kalian itu ada beberapa orang ya. Saya lihat di listnya itu ada 50 orang. Mungkin ada beberapa yang tidak mengikuti karena mungkin ada kendala lain, dan sebenarnya ini tidak wajib. Cuman kalau memang kita real nanti kuliah lapangan, nanti ada nilai tersendiri untuk kalian yang mengikuti kuliah secara langsung ya. Jadi ini jadi jangan berpikir bahwa ini tidak adil dan masalah adil dan tidak adil ya, karena memang tentunya beda ya, kuliah secara langsung maupun hanya sekedar membaca materi saja ya. Nah, jadi ketentuannya di sini kalian dalam satu kelompok itu ada 5 sampai 10 orang. Diusahakan kita bisa dapat beberapa sumber mata air. Jadi bisa 5 orang satu kelompok. Kalau memang tidak, ya bisa 10 orang ya. Maksimal 10 orang itu sudah banyak sekali. Dalam satu kelompok itu ada 10 orang. Oke, kemudian bagi yang mengikuti kuliah lapangan keseluruhan memiliki nilai plus tersendiri ya tentunya. Kemudian bagi yang tidak mengikuti kuliah lapangan secara keseluruhan, silahkan untuk belajar otodidak melalui learning ataupun grup WhatsApp. Nah, di situ masih sama proses kita sebelumnya ya. Jadi yang bertanya maupun proses tanya jawab itu masih dilakukan di grup WhatsApp. Kemudian proses perkuliahan lapangan kita ini berakhir di pertemuan ke-14. Jadi 2 pertemuan terakhir, karena saya ya yang pegang mata kuliahnya dari pertama sampai terakhir, jadi di pertemuan kedua dari terakhir, yang pertemuan yang terakhir dan juga kedua dari terakhir itu kita akan lakukan evaluasi. Nah, di evaluasi itu akan dilakukan yang namanya presentasi ya, berdasarkan hasil laporan yang kalian buat berdasarkan kuliah lapangan yang kalian lakukan. Oke. Nah, apa saja yang akan kalian lakukan? Tentunya yang pertama adalah kita harus menentukan, kita satu pendapat dulu, satu pikiran dulu, di mana target kita itu di mana untuk melakukan studi kasus. Jadi di sini kita masih ada waktu beberapa hari sebelum masuk ke bulan Ramadan ya. Jadi harapan saya kita bisa lebih cepat lagi
karena kalau di lapangan ini sebenarnya cepat ya kalau kalian mau bergerak lebih cepat lagi ya tentunya. Kemudian yang pertama kita harus lakukan adalah target kita itu di mana, targetnya kalian itu studi di mana. Jadi saya berharap kita hanya satu lokasi ya, di Kota Majene saja atau terserah di mana, tapi satu lokasi, di mana satu lokasi itu ada beberapa sumber mata air yang bisa kita jadikan studi kasus ya. Contoh nih, nah contoh dalam di sini contohnya kita di lokasi Majene. Nah, dalam satu Majene kan itu luas ya, beberapa kecamatan. Jadi ada Banggai Timur, kemudian ada Sendana, ada Malunda dan segala macam, itu beberapa kecamatan. Nah, kalian bisa pilih salah satu kecamatan mungkin ya, salah satu kecamatan yang di dalamnya, contoh kita di Banggai Timur lah ya, atau di Banggai. Nah, kita fokusnya ke Banggai. Jadi kita fokus studi lapangan itu di Banggai saja. Jadi yang lain itu kita abaikan ya. Jadi kita fokusnya ke Banggai. Ini contoh ya. Jadi kita hanya di Banggai saja. Nah, karena kita ada 50 orang ya, ada 50 orang. Setidaknya kita cari paling banyak 10 titik mata air. 10 titik sumber mata air yang bisa untuk dikelola ya. Maksimal 10 lah ya. Jadi kalau 10 titik mata air kita bisa bagi 5 kelompok. Kalaupun kurang dari itu ya kita bisa bagi 10 kelompok. Oke. Minimal paling tidak ada 5 kelompok ya, 5 sumber mata air. Nah, jadi sudah paham ya. Jadi kita tentukan satu target dulu, targetnya di mana lokasinya ya. Nah, setelah itu, nah ini tadi gambarannya. Seumpama tadi ada beberapa kecamatan kan, ada 8 kalau tidak salah yang Majene itu. Ada 8, kemudian kita fokus di satu tempat saja, satu kecamatan. Nah, ini tadi contohnya di Banggai mungkin misalnya. Jadi di Banggai itu, kecamatan Banggai itu ada berapa lokasi mata air seperti itu. Jadi di situ nanti kita akan bagi kelompoknya lagi. Ada beberapa kelompok berdasarkan sumber mata air yang ada. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapatkan sumber mata airnya ya, maka kita tentukan koordinatnya di mana lokasi tersebut. Jadi kalian tentunya sudah tahu ya cara menggunakan GPS handphone bisa, kemudian GPS yang manual juga bisa ya. Jadi kalau saya sih punyanya cuma handphone saja, jadi GPS-nya berupa handphone ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa digunakan. Nah, itu nanti kalian bisa tentukan secara otomatis menggunakan GPS handphone lokasi dari titik mata air tersebut ya. Nah, sudah menentukan titik koordinat, selanjutnya kita lakukan wawancara. Nah, kita wawancara siapa yang diwawancara? Itu warga sekitar ya, yang tinggal di lokasi tersebut ya, baik itu yang tinggal di lokasi tersebut maupun yang menggunakan sumber mata air tersebut ya. Itu kita lakukan wawancara. Nah, pertanyaan apa saja yang kita akan ajukan pada saat wawancara terhadap warga sekitar? Nah, ini ada beberapa yang saya list, beberapa pertanyaan yang bisa diajukan pada saat kita melakukan wawancara terhadap warga tersebut ya. Jadi ada beberapa, misalnya di sini, apakah sumber mata air ini digunakan oleh warga sekitar atau tidak? Ya, pasti ada yang menggunakan, mungkin ada juga yang tidak. Terus kalau memang tidak digunakan, alasannya kenapa, seperti itu. Nah, kemudian kalau digunakan untuk keperluan apa ya. Kemudian apa lagi, ini sekitar berapa rumah atau berapa kakak yang menggunakan sumber mata air tersebut. Kemudian apakah di musim kemarau mata air ini ada atau tidak ada. Nah, kemudian dari bulan berapa sampai bulan berapa musim kemarau itu ada di daerah tersebut ya.
Kemudian bulan berapa musim penghujan di daerah tersebut. Oke, apalagi. Nah, apakah pada saat musim hujan jumlah airnya melimpah ataukah tetap? Ya, jadi ada mata air itu pada saat musim kemarau nilainya 10, pada saat musim hujan ternyata sama, tetap nilainya 10. Nah, ada seperti itu. Bahkan ada juga malah sebaliknya. Kalau di musim kemarau dia nilainya 10, tapi pada saat musim hujan dia nilainya cuma 5. Nah, itu ada. Jadi semua bergantung dari kondisi dari lokasi tersebut. Oke, dan beberapa pertanyaan yang lainnya yang bisa nanti kalian ajukan pada warga sekitar yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan sumber mata air tersebut. Ya. Nah, setelah dilakukan wawancara, kalian melakukan pengukuran debit dari mata air. Nah, bagaimana untuk melakukan pengukuran debit mata air? Ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya. Jadi sebelum kalian membuka materi ini, tentunya kalian sudah melihat dan mendengar pembahasan materi saya sebelumnya untuk menghitung bagaimana menghitung debit mata air. Oke. Nah, saya ulangi kembali, untuk menghitung debit mata air kita perlu beberapa bahan atau alat tempur dulu ya. Nah, apa saja itu? Tentunya ada stopwatch, pulpen, kemudian catatan pengukuran, kemudian wadah yang sudah kalian tahu volumenya ya. Jadi jangan wadah yang tidak jelas ukurannya ya, tidak tahu berapa volumenya. Jadi kalian harus tahu berapa volume dari wadah yang kalian punya. Kemudian sepotong pipa ya, mungkin belahan pipa atau belahan bambu itu kalian bisa siapkan untuk berjaga-jaga kalau nanti sumber mata airnya itu ternyata mungkin sulit untuk dialirkan atau ditampung. Jadi kita butuh yang namanya alat bantu. Jadi potongan pipa ini, belahan pipa atau bambu itu akan menjadi alat bantu nanti untuk mengalirkan sumber mata airnya. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengukur? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 3 orang. Satu memegang stopwatch dan memberikan aba-aba, yang kedua mencatat, dan yang ketiga meletakkan wadah yang kalian punya. Jadi pada saat si pemegang stopwatch ini bilang mulai, maka si pemegang wadah ini akan menyodorkan wadahnya ke sumber air. Jadi menampung ya, tertampung. Ketika air sudah mulai penuh ya, sudah mulai pada volume tertentu, sudah penuh, maka si pemegang stopwatch ini akan memberikan aba-aba lagi, yaitu stop. Nah, pada saat si pemegang stopwatch mengatakan stop, maka si pemegang wadah ini akan menarik wadahnya, artinya sudah selesai ya. Dan yang si pencatat ini akan mencatat berapa waktunya dan berapa volume airnya yang tertampung ya. Oke, nah itu cara untuk menghitung debit mata air atau ketersediaan mata air. Nah, bagaimana nanti untuk menghitung ketersediaan mata air? Nah, ini akan kita hitung nanti berdasarkan hasil rata-rata yang didapatkan di sini. Ya, nanti dalam 1 tahun itu kan ada berapa hari? 365 ya, 65 hari ya kalau tidak salah. Itu nanti kita akan kalikan dengan rata-rata jumlah air yang didapatkan, debit air yang akan didapatkan ya. Kita akan memperkirakan kemungkinan ketersediaan mata air selama 1 tahun. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Nah, setelah itu kalian melakukan pengumpulan data. Nah, bagaimana pengumpulan data? Pengumpulan data tidak perlu kalian lakukan pendataan dari rumah ke rumah, tapi kalian hanya perlu meminta data di kantor desa. Jadi harapan saya kalian mengenal ya Pak desanya atau perangkat desa yang bisa membantu kalian untuk mengambil data penduduk di kantor tersebut.
ya. Jadi data penduduk yang kalian ambil itu minimal 5 tahun terakhir ya. Jangan yang 5 tahun sudah kadaluarsa, tapi ambil yang 5 tahun terakhir dari 2016 ya, 2016 sampai 2021 ya. Itu 5 tahun terakhir. 2020 lah ya, 2020. Nah, setelah pengumpulan data penduduk, nah di sini kita sudah mulai mengolah data ya. Jadi di lapangan sebenarnya itu sudah selesai ya, baik itu wawancara, kemudian kita terjun ke lapangan mengukur langsung debitnya, kemudian apalagi meminta data penduduk. Nah itu di lapangan sudah dianggap selesai. Itu cepat, kalau kalian bisa cepat menyelesaikannya juga. Nah kemudian setelah itu kalian mulai menghitung proyeksi penduduk ya selama 5 tahun ke depan. Jadi di sini kita menghitung dari 2021 sampai 2026 ya. Kita akan memproyeksikan data penduduknya berdasarkan data penduduk yang 5 tahun terakhir yang sudah diambil di kantor desa. Nah, untuk menghitung proyeksi penduduk itu di sini kita menggunakan metode geometri saja ya. Kita menggunakan metode ini. Kemudian kalian silakan menghitung nanti proyeksi penduduknya 5 tahun ke depan. Nah, cara perhitungannya itu sudah saya jelaskan di pembahasan yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian menghitung proyeksi penduduknya, maka kalian juga menghitung selanjutnya kalian menghitung jumlah kebutuhan air. Nah, di sini jumlah kebutuhan air kalian bagi 3 ya perhitungannya. Ada yang domestik, ada juga non domestik, dan juga kebutuhan air minum ya. Jadi tentunya kalian sudah paham yang mana itu kebutuhan air domestik, non domestik. Nah, kalau domestik itu saya ulang kembali, kalau untuk kebutuhan air domestik itu kebutuhan air penduduk secara keseluruhan ya, baik itu mandi, BAB, MCK ya, kemudian apalagi untuk minum, itu sudah keseluruhan. Nah, kalau non domestik itu kebutuhan air di sekolah, kemudian di masjid, di perkantoran, di puskesmas. Jadi untuk non domestik, tentunya kalian harus tahu data fasilitas yang ada di lokasi tersebut, di desa tersebut. Apakah mereka punya sekolahnya apa, SD, SMP, SMA kah, atau kampus? Kalau memang ada, dia ada berapa SD, berapa TK, berapa perkantoran, berapa puskesmas ya. Jadi itu di non domestik. Kalau domestik berarti kita butuhnya data penduduknya. Kalau non domestik berarti kita butuh data fasilitasnya, jumlah fasilitasnya seperti masjid, puskesmas, dan lain sebagainya ya. Kalau air minum ya tentunya kita butuhnya jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk, tapi ini cuman khusus air minum saja. Nah, bagaimana dengan hewan? Nah, di hewan di sini kalian bisa lakukan wawancara, tambahan wawancara ya, untuk tanya apakah mereka punya peliharaan atau tidak, berapa banyak, dan kira-kira kebutuhan airnya mereka ada berapa banyak. Karena di yang saya baca, saya belum dapat literatur tentang ketentuan yang menetapkan bahwa hewan ini, hewan si A, hewan A dan hewan B itu kebutuhan airnya sekian. Jadi saya belum dapat yang itu. Jadi saya harap kalian juga bisa menambahkan satu pertanyaan mengenai kebutuhan air minum oleh hewan ya, kebutuhan air minum pada hewan yang mereka miliki. Dan juga satu lagi untuk tanaman, mungkin mereka punya persawahan atau di daerah tersebut ada perkebunan atau persawahan ya. Jadi kalian bisa tanyakan berapa banyak berapa luas sawahnya atau perkebunannya, butuhnya air sebanyak berapa per hari atau per bulan ya, seperti itu.
Jadi kurang lebih silakan bertanya, silakan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kalian untuk untuk sebagai referensi atau sebagai informasi dalam mengolah data yang nantinya akan menjadi tugas kalian. Oke, ini untuk menghitung jumlah kebutuhan air. Selanjutnya proyeksi penduduk sudah ya, ini double. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kalian membuat peta. Jadi data kalian sudah ada ya semua. Sekarang kalian membuat peta batas wilayah lokasi dari mata air kalian. Nah, contoh kalian bisa lihat di gambar. Contoh di situ ada peta Banggai. Nah, yang seperti saya katakan tadi, di Banggai itu ada beberapa kemungkinan terbagi beberapa kelurahan mungkin ya, atau lingkungan ataukah dusun. Nah, di situ kalian bisa gambarkan batas wilayahnya ya. Contoh di bagian bawah. Di bagian bawah itu yang dekat Teluk Mandar, di situ ada kemungkinan ada mata air 1 atau 2, anggaplah 1, ada sumber 1 mata air. Nah, di situ kalian buatkan batas wilayahnya ya, batas wilayahnya. Nah, kemudian dengan menggunakan Google Earth itu kalian bisa lihat jalan-jalan yang ada di lokasi tersebut ya. Jadi kalian bisa zoom in, jadi kalian bisa perbesar, jadi lebih jelas lagi mana jalan, mana rumah-rumah, mana tanah kosong ya, atau tanah lapang, mana perkebunan atau persawahan, atau mungkin pegunungan. Nah, kalian bisa lihat di Google Earth dan kalian bisa melakukan penggambaran mengenai peta dari lokasi tersebut ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau setelah peta kalian bisa lihat pada slide berikutnya, itu kalian bisa melanjutkan membuat peta alur perencanaan saluran air bersihnya ya, berdasarkan kontur. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya. Di situ adalah salah satu contoh yang saya buatkan. Ini adalah yang garis merah itu adalah gambar jalan ya, jalannya. Kalian bisa buat ini di Google Earth berdasarkan jalur-jalur yang ada di Google Earth ya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat konturnya ya. Kan ini kita merencanakan saluran alur perencanaan saluran air bersih. Nah, harapannya kita, contoh nih, kalau seumpama sumber mata airnya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan, dan ternyata di sebelah kanan ini konturnya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Jadi otomatis untuk merencanakan saluran kita harapannya bisa efisien ya, tidak menggunakan mesin pompa. Jadi kita menggunakan gaya gravitasi. Nah, otomatis dengan posisi mata air yang tinggi ini maka menguntungkan perencana ya, menguntungkan kalian. Jadi kalian bisa merencanakan dengan modal sedikit ya, modal minim, menggunakan gaya gravitasi, merencanakan jalur perpipaannya, saluran air bersihnya. Jadi kalian silakan untuk merencanakannya, alurnya kemana, apakah dia ke kanan dulu, apakah langsung ke tengah. Jadi itu berdasarkan konturnya lagi. Nah, bagaimana untuk mengetahui tinggi konturnya? Untuk mengetahui tinggi kontur ini pada peta, kalian bisa lihat di Google Earth ya. Saya contohkan sedikit. Nah, ini di Google Earth kalian bisa lihat, ini sudah saya buatkan satu jalur ya. Jalur ini adalah jalan di mana jalan ini sebenarnya bisa dilakukan pemasangan pipa nantinya. Nah, bagaimana untuk membuat jalurnya? Kalian bisa klik di sini show rules ya. Ini kalian bisa tarik garis dari mana ke mana ya, dari titik 1 ke titik kedua
seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana melihat konturnya? Kalian cukup ketika kalian sudah membentuk garis merah ini, maka kalian cukup klik kanan garisnya, ya, klik kanan, kemudian show elevation profile ya. Nah, di sini akan kelihatan. Nah, dari atas ini dia itu elevasinya tinggi, 69 feet, ya. Maju terus. Nah, di sini ketinggiannya mulai menurun sampai 47 sampai 43 feet. Nah, di sini kita bisa lihat konturnya, ya. Nah, ini. Jadi untuk yang lain, kontur yang lain kalian juga bisa lihat dengan cara yang sama ya. Show elevation profile. Nah, kalian lihat di sini. Nah, dari sini ini tempatnya rendah ini. Nah, di sebelah kanan ini tinggi. Jadi dia bisa mengalir ke sebelah kiri. Ya. Nah, seperti itu. Jadi otomatis kita akan merencanakan jalur perpipanya ke sebelah kiri ya, arah sebelah kiri. Otomatis dia dengan gaya gravitasi. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan mesin pompa ya. Jadi tidak butuh lagi energi, tidak butuh lagi listrik ya. Oke. Nah, untuk peta alur perencanaan salurannya itu sudah bisa dibuat ya nanti. Kemudian lanjut. Nah, nanti kalian membuat grafik perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan airnya ya. Jadi kalian kan sudah tahu nanti ketersediaan airnya berapa banyak dalam 1 tahun itu ya. Itu yang yang mata air. Kemudian kalian nanti sudah mengetahui juga berapa kebutuhan air, baik itu domestik, non domestik, kemudian yang hanya air minum. Jadi kalian akan mengetahui itu semua setelah kalian melakukan perhitungan di awal yang tadi ya. Setelah itu kalian membuat grafik perbandingannya antara ketersediaan dan kebutuhan air. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kalian melakukan perencanaan reservoir. Nah, untuk melakukan perencanaan reservoir tentunya kalian di awal survei kalian sudah melihat kalian sudah harus bisa melihat ruang yang bisa ditempati atau posisi yang bisa ditempati untuk dilakukan atau dibangun reservoir atau penampungan ya, untuk menampung sumber mata air yang ada. Oke. Nah, ini untuk perencanaan reservoir. Nah, untuk perencanaan reservoir itu sangat sederhana, tergantung berapa volume air yang bisa ditampung setiap harinya. Oke. Nah, saya rasa sampai di sini untuk pembahasan rencana kuliah lapangan kita. Dan saya harap kalian bisa mengerjakan dan bisa juga belajar, dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang bermanfaat yang bisa kalian gunakan ke depannya nanti dan seterusnya insyaallah. Oke. Jika ada pertanyaan silakan diajukan. Sampai di sini, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه